Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih para pemirsa Duta TV dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita kembali lagi dalam program kesayangan kita di Duta TV, Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Bersama saya Gusti Muhammad Hermawan pada hari ini seperti biasa menemui para pemirsa yang ada di rumah. Dan tentunya dalam kondisi hari ini memang masyarakat ini diminta untuk di rumah saja. Namun insya Allah tayangan ini bisa memberikan edukasi dan pelajaran bagi kita semua berkaitan dengan tema yang nanti akan kita bahas bersama dengan satu narasumber yang seperti biasa kita hadirkan dalam program Majelis Sore. Pada hari ini kita telah hadir satu narasumber yang merupakan juga akademisi dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Ada Profesor Dr. Haji M. Fahmi Al-Amruzi M.Hum. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Prof hari ini Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat, karena ini dambaan bagi semua orang ya Prof ya. Ya. Dalam kondisi seperti ini betapa penting yang namanya kesehatan. Nah kalau kita bicara mengenai kesehatan nih Prof, sebelum kita bahas mengenai tema, seberapa jauh sih sebenarnya kalau aktivitas Profesor sendiri untuk melakukan aktivitas mungkin walaupun saat ini ngajar sudah from home ya Prof ya, melalui online atau melalui daring, tapi bagaimana kegiatan untuk tetap aktif dalam sehari-harinya Prof? Ya, alhamdulillah aktivitas tidak berkurang. Tidak berkurang ya Prof? Aktivitas tidak berkurang, tetap seperti biasa. Cuman sekarang caranya yang berbeda. Medianya yang berbeda. Kalau dulu tatap muka, sekarang kita bisa connect terus dalam setiap saat melalui media yang ada, melalui online. Baik. Apakah itu ngajar, diskusi segala macam, bimbingan, tidak ada yang berkurang. Tidak ada yang berkurang. Sama, tidak berubah. Karena tentunya ini juga kita untuk mengikuti arahan atau protokol dari yang namanya pemerintah ya Prof ya, untuk menjaga dan memutus mata rantai. Mungkin dalam program ini pun pemirsa kita sudah mengikuti berbagai arahan dan juga protokolnya, sehingga dari jarak pun kita disesuaikan ya Prof ya. Ini untuk mengikuti yang namanya arahan dari pemerintah. Nah hari ini kita bahas berkaitan dengan batas usia dalam perkawinan. Boleh sedikit berikan gambaran berkaitan dengan batas usia dalam perkawinan yang dimaksudkan seperti apa Prof? Ya, terima kasih. Saya akan mulai dari menjelaskan perkawinan itu apa yang menjadi dambaan semua orang gitu ya. Perkawinan itu merupakan nikmat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan telah memberikan nikmat yang namanya perkawinan atau nikah itu. Semua orang menginginkan. Semua orang menginginkan. Dan itu oleh Allah karena nikmat luar biasa disyariatkan kepada hamba-hambanya supaya nikmat itu bisa dinikmati dengan sempurna. Nah, jadi nikmat kawin itu nikmat yang luar biasa ya. Nikmat yang agung. Di dalamnya terdapat banyak manfaat dan maslahatnya. Banyak sekali manfaat dan maslahatnya. Di antara manfaatnya yaitu menjadikan kita selamat dari yang namanya godaan zina. Menjaga diri kita dari perzinahan. Tidak hanya itu, dengan nikah juga kita akan diberikan keturunan yang soleh dan soleh yang akan menggantikan kita ke depan, membawa generasi yang bagus-bagus ke depan supaya dunia ini tetap damai dan aman. Jadi itu manfaat yang diberikan Allah kepada kita. Di samping itu juga kawin atau nikah itu merupakan sunnahnya para rasul. Para rasul dulu melaksanakan nikah itu. Dan juga sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Bahkan oleh Rasulullah diteruskan kepada kita sebagai sunnahnya. Rasul bersabda, an-nikahu sunnati. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku kata Rasul. Siapa yang tidak melaksanakan sunnahku maka itu bukan orang yang mengikuti jalanku. Dalam hadis Rasul lagi dijelaskan, an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku kata Rasul. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka itu bukan orang yang mengikuti jejak langkahku. Jadi kalau begitu nikah itu sangat dianjurkan. Nah, meskipun demikian sangat dianjurkan, agama tidak memberikan batasan-batasan yang konkret berapa batas usia orang harus nikah. Demikian juga dalam syariat itu juga tidak ada batasan yang seperti itu. Hanya ditegaskan siapa yang akan nikah, mereka yang memiliki kedewasaan. Dalam artian kedewasaan di sini pengertiannya mereka mencapai usia balik. Usia balik ada usia mereka bisa melaksanakan syariat dengan benar, karena mereka memiliki kedewasaan yang matang. Hanya saja dalam
dalam fikih juga sama, tidak juga dijelaskan secara konkret berapa usia nikah. Jadi tidak ada para ulama menjelaskan berapa usianya. Yang pasti nikah itu ditujukan kepada para pemuda yang memiliki kemampuan untuk itu. Nah, jadi seperti halnya Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam sebuah hadisnya, riwayat Abdullah bin Mas'ud, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Hai para pemuda, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk kawin, falyatazawwaj, kawinlah. Fa innahu aghaddu lil basar, kawin itu menjaga penglihatanmu, wa ahsanu lil farj, dan menjaga kehormatanmu. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum, siapa yang tidak mampu melaksanakan itu karena tidak ada kemampuan, maka hendaklah dia berpuasa, karena dengan dia berpuasa dia mampu menjaga dirinya. Hadis ini hadis termasuk yang sangat luar biasa tingginya. Kalau dilihat dari sanad hadis dalam ilmu hadisnya, hadis ini termasuk ashahul asanid, artinya hadis yang tertinggi sanadnya. Hadis ini sangat kuat, sangat tinggi sanadnya. Kenapa sangat tinggi? Karena dalam sanad hadis itu bermacam-macam. Di antaranya hadis ini diriwayatkan oleh Al-A'mash, bersumber dari A'mash, dari Ammarah, dari Abdurrahman bin Yazid. Ini tangga rentetan hadis yang ashahul asanid. Dalam asbabul wurudnya hadis ini, di mana Abdurrahman bin Yazid bersama Alqamah suatu hari datang ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Dia orang muda datang ke orang tua Abdullah bin Mas'ud. Ketika datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud, dia diberikan nasihat yang banyak oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bercerita kepada mereka, kata Abdullah bin Mas'ud, waktu dulu kami, waktu muda, bersama para pemuda, ada di samping Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kepada kami untuk nikah. Rasul menganjurkan kami dengan sabdanya tadi, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Jadi luar biasa nikah ini. Kenapa harus nikah? Siapa yang harus nikah? Tidak ada usia batas tertentu waktu itu. Dalam hadis menyebutkan pemuda yang memiliki kemampuan. Yang memiliki kemampuan. Siapa orangnya masih relatif. Jadi jelas. Oleh karenanya dalam fikih tidak dijelaskan juga tadi. Jadi arahnya kepada pemuda yang memiliki kemampuan. Dorongannya luar biasa. Pada awal-awalnya seperti itu. Baik, kalau kita mengulik yang namanya pernikahan antara Sayyidatina Khadijah dan kemudian juga Rasulullah SAW, beliau menikah di usia 25 tahun. Nah, apakah 25 tahun dalam kondisi yang ada di sosial kita ini juga dijadikan usia yang bisa dikatakan menjadi usia yang paling dianjurkan dari segi reproduksi dan dari segi kemampuan atau istitaah itu? Ya. Usia 25 tahun usia yang sangat matang. Ya, sangat matang. Cukup matang pengalamannya segala macam sudah. Mungkin kalau kita usia 25 tahun itu kan sudah S3 ya pendidikannya. Kuliah S3 mungkin matang. Rasulullah dalam posisi yang seperti itu satu gambaran yang sebenarnya menjadi pemikiran bagi kita. Kalau kawin itu jangan main-main. Anda matang dulu, Anda siap dulu untuk kawin. Kenapa? Kawin itu bukan untuk 1 hari 2 hari. Dia untuk selamanya. Untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan keturunan yang saleh dan salehah. Keturunan berkualitas. Bayangkan, kalau orang tuanya tidak memiliki kemampuan seperti itu, apakah akan mampu melahirkan generasi-generasi yang berkualitas? Saya kira itu satu contoh yang bagus bagi Rasulullah, di mana di satu sisi istrinya Sayyidatina Khadijah berusia 40 tahun. Ya. Jadi tidak masalah sebenarnya. Jadi tidak ada batasan suami harus umur berapa, istri umur berapa, tidak ada, tidak kaku seperti itu. Ya. Baik, apalagi kalau kita lihat begitu setelah wafatnya dari Sayyidatina Khadijah yang kemudian juga Rasulullah kemudian menikah dengan beberapa wanita, salah satunya yakni Sayyidatina Aisyah di usia 9 tahun tadi Prof sebutkan di awal sebelum program ini berlangsung pemirsa. Nah, ini kan juga pada saat aspek sosial saat ini tidak bisa kemudian kita kembalikan untuk menjalankan dalam kondisi yang sama. Padahal anjurannya adalah kemampuan yang kemudian dianjurkan. Kapanpun ketika orang itu balik dan memiliki kemampuannya, ini diperbolehkan untuk menikah. Nah, bagaimana respon atau hal yang bisa dilakukan dengan perbedaan zaman dulu dan zaman saat ini? Ya, berbeda sekali dengan cerita kawinnya Nabi dengan Aisyah, dengan Khadijah. Kalau Khadijah usia 40 tahun, Aisyah usia sangat minim sekali.
Kenapa harus begitu? Dalam diri seorang rasul itu ada yang memang disyariatkan untuk kita ikuti, ada yang memang khususiat. Menurut pandangan saya, usia 9 tahun khususiat. Ada maksud-maksud tersendiri dari Tuhan, kenapa Aisyah dikirim dalam usia seperti itu. Dan kita tahu Aisyah tidak memiliki anak. Apa khususnya? Apa hikmah yang ada di dalam situ? Coba seandainya Aisyah sampai usia sekian dulu baru kawin dengan Nabi, maka ada banyak persoalan-persoalan rumah tangga yang tidak terserap. Yang tidak bisa kita nikmati hari ini. Bagaimana Nabi membina rumah tangga dalam keluarganya. Itu semua banyak hadis dari Aisyah. Hadis rumah tangga itu banyak dari Aisyah. Jadi Aisyah seandainya usia 18 tahun dia kawin, Nabi sudah meninggal. Ada banyak yang hilang. Ada banyak yang tidak terserap. Maka Allah kirim Aisyah untuk merekam peristiwa kehidupan rumah tangga. Bagaimana sesungguhnya menjalin rumah tangga. Aisyah spesial merekam. Seperti itu hikmahnya menurut saya. Ya. Merekam bagaimana kehidupannya Rasulullah dalam rumah tangga. Oke. Jadi ini satu contoh. Bukan untuk kita contoh. Tapi ini khususiat bagi diri Rasul mengawini Aisyah. Rupanya ada di balik itu yang ingin ditampilkan. Baik. Apa yang ditampilkan? Adalah rahasia-rahasia rumah tangga. Sebagai untuk merekam hadis-hadis yang paling banyak dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Baik, luar biasa. Dan kita masih banyak sekali ingin bertanya berkaitan dengan seputar batas usia dalam pernikahan yang tentunya nanti akan kita bahas bersama para pemirsa Duta TV. Tetaplah bersama kami di program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.